Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Apakah sudah makan siang? Belum, Bu. Nanti ya ketika istirahat atau isoman nanti Anda bisa makan ini nanti. Ya, Bu. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, mungkin boleh tengok kiri kanan apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada, Kasih, Bu. mesin. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada Ananda, dari Ananda semua apakah ada dari teman yang tidak hadir? Tidak, Dari Bu. semuanya. Maaf sekali ya. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Makkah. Nah, sebelumnya kita sudah membahas masyarakat Arab pra-Islam. Ada yang masih ingat materi masyarakat Arab pra-Islam? Tentang jahiliyah. Nah, apa itu jahiliyah Anda kira? Masyarakatnya itu bukannya bodoh dalam segi intelektualnya, Bu, tetapi mereka bodoh dari segi akhlaknya, Bu. Karena orang Arab pra-Islam dahulu itu suka berperang, suka berzina, suka berjudi dan mabuk-mabukan, Bu. Nah, betul sekali apa yang disampaikan oleh Anda kira. Dan
Nabi Muhammad SAW menyerukan dakwahnya kepada masyarakat yang ada di Mekah, dan tentunya ada yang masuk ke dalam Islam dan ada juga yang menolak agama Islam. Nah, yang menolak ini ada tantangannya Nanda dari Nabi Muhammad SAW, yang mana terkait fitnah atau propaganda, yang mana Rasulullah dituduh sebagai penyihir, penyair gila, dan orang-orang yang terganggu mentalnya. Yang kedua yaitu penganiayaan fisik, yang mana terutama kepada muslim lemah. Anda tahu Bilal bin Rabah? Nah, sebelum beliau menjadi sahabat Rasulullah, apakah ada kejadian sebelumnya dari Bilal bin Rabah? Dianiaya. Dengan apa dianiayanya Nanda Mira? Nah, betul sekali. Bilal bin Rabah disuruh untuk keluar dari agama Islam karena Bilal bin Rabah ini merupakan budak di kala itu. Dan yang ketiga yaitu pembunuhan pertama. Ada yang tahu orang yang pertama masuk Islam dan syahid pertama dalam Islam? Tidak. Nah, orang yang syahid pertama dalam Islam yaitu Sumayyah binti Kayat yang ditusuk Abu Jahal dan menjadi syahidah pertama dalam Islam. Nah, yang keempat yaitu bujukan atau tawaran, yang mana Quraisy menawarkan harta, tahta, dan wanita agar Rasulullah menghentikan dakwah. Kenapa Quraisy menawarkan bujukan dan tawaran kepada Rasulullah? Ada yang tahu? Tidak. Nah, betul sekali. Yang pertama menghentikan dakwah. Yang kedua, kan Quraisy ini adalah bani yang sangat luas terkait perdagangannya, terutama untuk menjual berhala. Namun ketika datangnya dakwah dari Rasulullah untuk tidak menyembah berhala, maka kuranglah drastis tentang perekonomian berhala dari Bani Quraisy. Jadinya mereka menawarkan bujukan dan tawaran tersebut. Nah, yang kelima yaitu keboikotan total, yang mana Bani Hashim dikucilkan secara ekonomi dan sosial selama 3 tahun di Syi'ib Abu Talib. Dan yang terakhir yaitu rencana pembunuhan yang berbagai konspirasi membunuh Rasulullah, namun digagalkan dan oleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam perjuangan dakwah Rasulullah di Mekah ada kejadian-kejadian yang terkenal Anda. Yang pertama yaitu Isra Mi'raj. Ada yang tahu kisah Isra Mi'raj bagaimana? Tidak, Bu. Ada yang tahu? Proses Nabi Muhammad menerima kewajiban salat itu, dia Silakan yang mau berbicara katakan. Nah, silakan Anda Gina. Apa singkatnya Bu, perjalanan Rasulullah itu dimulai dari Masjidil Haram, kemudian dilanjutkan ke Masjid Aqsa di Palestina, kemudian baru
mendengarkan dakwah dari Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menyarankan sebagian besar dari sahabatnya untuk pindah ke Habasyah karena takutnya nanti kejadiannya akan seperti Bilal bin Rabah dan juga Sumayyah gitu. Jadinya diberangkatkanlah sebagian besar sahabat Nabi untuk pergi ke Habasyah. Nah, yang ketiga yaitu pemboikotan Bani Hashim, yang mana Bani Quraisy ini menulis perjanjian pemboikotan di Ka'bah, dan juga Bani Hashim ini dikucilkan di Syi'ir Abu Talib selama 3 tahun, dan Bani Hashim ini karena diboikotkan ananda, mereka menjadi kekurangan dan kelaparan pada masa itu. Nah, sampai sini apakah Nanda sudah paham? Paham, Bu. Nah, selanjutnya kalau sudah paham kita masuk ke strategi dakwah Rasulullah SAW di Makkah. Yang pertama kita lihat dulu tentang keteladanan pribadi, yang mana Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin, yang artinya terpercaya, yang mana gelar yang disandang jauh sebelum kenabian. Dakwah ini apa yang disampaikan oleh beliau ini dapat dipercaya oleh sahabat maupun dari umatnya. Yang kedua yaitu beliau melakukan pendekatan melalui istri, anak, dan bahkan sahabatnya. Dan juga dalam strategi dakwah ini yang Ibu sampaikan Ananda bahwasanya ada 2 cara dakwah. Yang pertama yaitu secara tersembunyi, yang kedua secara terang-terangan. Nah, nilai yang dapat kita ambil dari keteladanan Nabi Muhammad SAW yaitu keistiqomahannya, kesabarannya, uswah hasanah, rahmatan lil alamin, dan fondasi akidah beliau yang sangat kuat, dan keadilan sosial, kekuatan, dan sangat direlevansikan oleh pemuda Islam pada zaman sekarang ini. Dari sini apakah sudah paham Anda semua? Sudah, Bu. Sudah. Ada yang dapat menyimpulkan apa yang Ibu sampaikan? Silakan Anda Dina. Baik, Bu, izin menyimpulkan dari kita hari ini. Pertama bahwasanya dakwah
bagi aja. Ada yang satu sama Ani, ada yang satu sama Tira,